saya Rizka Aulia. Di video kali ini kita akan membahas tentang hewan mamalia, karakteristiknya dan habitatnya. Dan apa aja sih hewan mamalia? Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tinggi, sehingga dikenal dengan istilah Mega Biodiversity Country. Tingginya keanekaragaman hayati tersebut ditunjukkan oleh besarnya persentase jumlah jenis flora dan fauna yang hidup di wilayah Indonesia dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jenis yang ada di dunia. Hal tersebut juga termasuk untuk jenis-jenis mamalia. Mamalia merupakan salah satu kelompok hewan yang sangat dikenal oleh semua orang, di mana di dalamnya termasuk hewan-hewan domestik seperti anjing, kucing, kuda, dan ternak. Namun, sedikit orang yang tahu dan paham tentang keanekaragaman jenis mamalia liar yang sangat luar biasa, khususnya di Indonesia. Di dunia, lebih dari 4.400 spesies diketahui dari seluruh dunia, dan lebih dari 500 spesies diantaranya dicatat dari kawasan Asia Tenggara, seperti banteng, gajah, badak, babi hutan, kucing hutan, beruang, kera atau monyet, kelelawar, dan jenis-jenis lain. Hewan mamalia adalah hewan yang menyusui dan merupakan hewan dengan spesies yang paling beragam di bumi. Mamalia juga hadir dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, cara hidup di lingkungan dan habitatnya pun beragam. Semua mamalia dia berinteraksi dengan satu sama lain. Kita sebagai manusia juga termasuk mamalia, maka dari itu manusia menjinakkan spesies mamalia yang lain. Mamalia termasuk juga manusia adalah vertebrata berdarah panas. Vertebrata adalah makhluk bertulang belakang dan memiliki rambut. Sekarang, kita akan membahas tentang ciri-ciri dari hewan mamalia. Yang pertama, dia memiliki kelenjar susu. Mamalia betina memiliki kelenjar susu yang menghasilkan ASI untuk memberi makan anak-anaknya. Hewan dari kelas mamalia, dia juga memiliki rambut. Semua mamalia, baik di darat maupun di laut, memiliki rambut atau bulu pada tubuh mereka. Meskipun ada beberapa yang hampir tidak memiliki rambut. Mamalia, dia adalah hewan vertebrata. Artinya, mereka memiliki tulang belakang dan memiliki sistem pernafasan paru-paru. Mamalia bernafas dengan paru-paru, meskipun ada yang hidup di air. Mereka tetap memerlukan udara untuk bernafas. Dan mamalia adalah hewan yang berdarah panas, artinya mereka dapat mengatur suhu tubuh agar tetap stabil meskipun suhu lingkungan yang berubah. Setiap jenis mamalia memiliki habitat yang berbeda tergantung pada kebutuhan hidup mereka, seperti makanan, suhu, dan tempat berlindung. Mamalia, dia memiliki habitat yang berbeda-beda. Ada habitat di darat, yang kedua ada di gurun. Mamalia seperti unta dan kelinci gurun hidup di daerah panas dan kering, dikarenakan mereka telah beradaptasi untuk bertahan hidup dengan sedikit air. Yang ketiga ada padang rumput dan stepa. Mamalia seperti singa, zebra, dan gajah sering ditemukan di sabana atau padang rumput. Mereka memiliki banyak ruang untuk mencari makan dan bergerak bebas. Selain habitatnya di darat, mamalia juga ada habitatnya di air loh. Contohnya mamalia laut seperti paus, lumba-lumba, dan anjing laut yang tinggal di lautan. Mereka telah beradaptasi untuk hidup sepenuhnya di air, meskipun mereka tetap memerlukan udara untuk bernafas. Selain habitat di darat dan di air, ada juga mamalia yang habitatnya di udara. Contohnya kelelawar. Kelelawar dia tinggal di gua atau tempat yang gelap. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang bisa terbang, dan mereka memilih tempat yang aman untuk beristirahat selama siang hari. Sekarang kita akan melihat jenis-jenis hewan mamalia. Yang pertama ada kucing. Dari keluarga Felidae, kata kucing umumnya mengacu pada kucing domestik, tetapi juga bisa merujuk pada kucing besar seperti singa dan harimau. Kita juga akan membahas tentang ciri-ciri kucing sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki kelenjar susu yang berfungsi untuk menghasilkan susu sebagai sumber makanan bagi anak-anaknya. Kucing juga termasuk hewan vertebrata karena dia memiliki tulang belakang dan dia memiliki kaki sebagai alat gerak untuk berjalan dan memanjat. Kucing juga memiliki rambut atau bulu yang menutupi tubuhnya dan memiliki kuku atau cakar di bagian jari-jarinya yang berguna untuk memanjat dan memegang makanan. Kucing juga bernafas dengan paru-paru loh, seperti kita, manusia yang bernafas dengan paru-paru. Kucing berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar. Kucing betina memiliki uterus sebagai tempat perkembangan embrio. Masa kehamilan kucing sekitar 63 hari. Kucing telah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Mereka adalah hewan peliharaan populer karena tingkah lakunya yang lucu dan menggemaskan.
Mamalia lainnya adalah singa atau nama latinnya Panthera leo, yang merupakan mamalia karnivora yang termasuk dalam keluarga Felidae yang dikenal sebagai raja hutan. Mereka memiliki ciri khas fisik seperti bulu pendek berwarna kuning jingga hingga coklat tua, dengan singa jantan memiliki surai yang lebat di sekitar lehernya. Berat singa jantan berkisar antara 150 sampai 250 kg, sedangkan betina antara 120 sampai 185 kg. Singa biasanya mendiami padang rumput, sabana, dan semak belukar. Mereka hidup dalam kelompok sosial yang disebut pride, yang terdiri dari satu atau beberapa jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga wilayah kekuasaan yang luas, antara 20 sampai 400 km, dan berperilaku teritorial dengan menandai daerah mereka. Sebagai hiperkarnivora generalis, singa memakan berbagai jenis mangsa, terutama mamalia besar seperti zebra, antelop, dan kerbau Afrika. Mereka berburu secara berkelompok untuk meningkatkan peluang sukses. Singa jantan biasanya tidak terlibat dalam perburuan kelompok dan lebih sering mengandalkan hasil buruan betina. Dikarenakan tugas utama mereka adalah menjaga daerah kekuasaan dan melindungi kelompok. Sekarang kita akan membahas tentang monyet sebagai hewan mamalia yang termasuk ke dalam ordo primata. Dan istilah ini merujuk pada semua primata yang bukan prosimia atau kera. Terdapat sekitar 264 spesies monyet yang dikenal di dunia, dan mereka dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu monyet dunia lama dan monyet dunia baru. Monyet memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kelenjar susu sama seperti kucing yang berfungsi untuk menyusui anak-anaknya. Monyet pada umumnya memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan kera, dan sebagian besar memiliki ekor. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menggunakan alat dalam mencari makanan. Monyet dikenal memiliki struktur sosial yang kompleks, sering hidup dalam kelompok atau koloni. Contohnya, monyet ekor panjang atau Macaca fascicularis, yang dapat ditemukan berkoloni dengan 20 hingga 50 individu. Monyet memiliki adaptasi dengan baik terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk kemampuan untuk berinteraksi dengan manusia, seperti yang terlihat pada monyet yang sering dipelihara sebagai hewan timbangan atau hewan sirkus. Monyet juga menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi, kemampuan sosial yang kompleks, yang menjadikannya salah satu primata yang paling menarik untuk dipelajari dalam konteks perilaku dan evolusi. Hewan selanjutnya ada gajah. Gajah adalah mamalia darat terbesar yang masih ada, termasuk dalam famili Elphantidae Proboscidea. Terdapat dua spesies utama gajah, yang pertama gajah Afrika dan gajah Asia. Gajah memiliki ciri-ciri seperti ukuran. Hewan selanjutnya adalah harimau. Sebagai mamalia, harimau adalah kucing terbesar yang masih hidup dari genus Panthera. Harimau memiliki ciri khas berupa loreng pada bulunya. Harimau memiliki ciri khas berupa loreng pada bulunya, garis-garis vertikal gelap pada bulu orange, dan bulu bagian bawah berwarna putih karena memiliki kelenjar susu dan melahirkan. Harimau tergolong sebagai mamalia. Harimau dapat ditemukan di berbagai habitat, termasuk hutan hujan tropis, padang rumput, dan hutan boreal. Mereka membutuhkan wilayah yang luas untuk berburu bangsa. Harimau tersebar di beberapa negara di Asia, termasuk India, Rusia, dan negara-negara Asia Tenggara. Sebagai predator puncak, harimau memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Mereka membantu mengendalikan populasi herbivora yang dapat merusak vegetasi jika tidak terkontrol. Mereka tidak hanya memiliki ciri fisik yang menakjubkan, tetapi juga memainkan peran krusial dalam ekosistem tempat mereka hidup. Upaya perlindungan dan konservasi sangat diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup harimau di masa depan. Dengan memahami lebih dalam tentang harimau, kita dapat lebih menghargai keberadaan mereka dan berkontribusi pada upaya pelestarian spesies ini yang terancam punah. Selain mamalia darat, ada juga mamalia laut seperti paus dan lumba-lumba. Mereka bernafas menggunakan paru-paru dan harus naik ke permukaan air secara teratur untuk mengambil oksigen. Hal ini berbeda dengan ikan yang bernafas melalui insang, sistem pengaturan suhu tubuh. Mamalia laut adalah hewan yang berdarah panas, yang berarti mereka mampu mengatur suhu tubuh mereka secara internal. Meskipun hidup di perairan yang kadang sangat dingin, mereka memiliki lapisan lemak yang tebal sebagai isolasi untuk mempertahankan suhu tubuh. Lumba-lumba termasuk mamalia laut yang cerdas dan memiliki banyak ciri khas mamalia. Ciri khas lumba-lumba sebagai mamalia berdarah panas.
Ciri khas lumba-lumba lainnya memiliki otak besar, sehingga cerdas, memiliki kemampuan komunikasi yang beragam seperti rintihan, jeritan, dan suara seperti peluit. Dan dia memiliki ingatan yang tajam, memiliki kelenjar susu dan menghasilkan susu. Lumba-lumba juga memiliki lubang sembur di atas kepalanya yang berfungsi sebagai hidung. Adalah mamalia laut yang bernafas dengan paru-paru. Paus termasuk ke dalam filum Chordata, yaitu organisme yang memiliki kerangka internal paling dasar. Selain mamalia laut, ada juga mamalia yang hidupnya di udara, yaitu kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang memiliki kemampuan terbang sejati. Mereka termasuk ke dalam ordo Chiroptera, yang berarti sayap tangan dalam bahasa Yunani. Meskipun dapat terbang, kelelawar memiliki ciri khas mamalia lainnya, seperti menyusui anak-anaknya dengan kelenjar susu, memiliki rambut atau bulu di tubuhnya, berdarah panas, dan berbagai jenis gigi. Kelelawar juga memiliki sayap yang terbuat dari membran tipis kulit yang membentang di antara jari-jari tangan yang memanjang tubuh dan kaki. Struktur sayap ini memungkinkan kelelawar untuk melakukan manuver terbang yang sangat lincah. Kebanyakan kelelawar aktif pada malam hari dan beristirahat di siang hari. Mereka sering beristirahat di gua, pohon, atau bangunan. Dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa mamalia adalah kelas hewan vertebrata yang memiliki ciri khas berupa kelenjar susu, tubuh berambut, berdarah hangat, dan otak yang kompleks. Mereka sangat beragam dan hidup di berbagai habitat dan memainkan peran penting dalam ekosistem. Hewan mamalia juga memiliki habitat yang berbeda, ada di darat, di laut, dan di udara. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.